seperti itu. Untuk selanjutnya saya panggil Dr. Alfianto SSN MSN. Saya bacakan profilnya. Selamat datang, udah dipanggil Uda ya. Ada peristiwa Uda ini, ada gubernur kami pun namanya Uda. Uda Andrasoni gitu. Dari Palembang. Palembang. Jadi di Padang, Pak. Padang. Padang. Iya. Makanya Uda Andrasoni itu ada apa dengan Banten, karena dulu itu katanya Sultan Banten pernah mempersunting istrinya dari Padang. Makanya ada jejak sejarah, ternyata hari ini Gubernur Banten orang Padang kayak gitu. Jadi seperti itu. Profil Dr. Alfianto SSN MSN, kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pendidikan lulusan D3 jurusan tari dari Akademi Seni Karawitan Indonesia ASKI atau ISI Padang Panjang. S1, S2, S3 penciptaan seni tari seni di Institut Seni Indonesia Surakarta. Selain menjadi seniman, beliau saat ini menjadi dosen di jurusan Seni Tari ISBI Bandung yang telah melahirkan gagasan-gagasan diantaranya metode literasi tubuh wajiwa, sebuah metode pelatihan tari, metode penciptaan relasi artistik dan konsep tubuh pencipta peristiwa, serta pendiri rumah kreatif wajiwa yang berbasis partisipatori. Alfianto juga merupakan kurator tari kontemporer Jawa Barat yang ditunjuk oleh UPTD Kebudayaan Jabar di Sparbud Jawa Barat, penggagas West Java Contemporary Dance Festival, Jabar Contemporary Dance Festival, dan Bandung Dance Film Festival. Ketua Asosiasi Seniman Tari Indonesia ASETI wilayah Jawa Barat, ini ketua DPD ASETI Jawa Barat loh. Gitu. Udah ini. Beliau juga sering menjadi juri tari dan pembicara atau instruktur pada workshop atau seminar nasional atau internasional di berbagai tempat yang berhubungan dengan kreativitas tari. Untuk prestasi sudah tidak diragukan lagi dan disebutkan satu persatu, mungkin ini akan sampai malam. Saking terlalu banyak, salah satunya tahun 2018 mendapat anugerah kebudayaan, anugerah budaya dari Kota Bandung, dan tahun 2019 memperoleh anugerah karya unggulan Jawa Barat. Tepuk tangan untuk pemateri kita. Tidak akan lama-lama, mungkin saya akan berikan kesempatan pemaparan kepada Uda. Waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih Kang Dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Kita ya ini di antara kenyang dan ngantuk. Ya. Terus dan saya pun kebanyakan untuk bikin ini PPT sebenarnya. Ya, tapi pada intinya saya sangat bersyukur gitu, ASETI Banten ini selalu menggeliat dibanding dengan ASETI seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pokoknya yang barat-barat itu sudah tidak cukup bergairah gitu. Mungkin karena ada bapak angkat ASETI-nya. Iya. Ya, terima kasih kepada pengurus ASETI Banten dan terima kasih juga kepada Pak Rohendi sudah mengajak dan mengundang saya untuk bisa hadir di sini, dan mungkin lebih kepada saya hanya menjelaskan apa yang pernah saya lalui dan saya alami gitu. Iya, di sini saya mengangkat tentang tradisi dalam tubuh. Ya, ini sangat berkaitan dengan apa yang diproklamirkan pada hari ini, yaitu tentang gerak dasar Sinuku Tunggal ini, yaitu ya sangat
ada korelasinya dengan tradisi dalam tubuh itu sendiri gitu, yaitu membangun identitas artistik melalui embodied knowledge, yaitu pengalaman yang melekat, pengalaman yang menempel pada setiap penari ataupun si koreografer. Lanjut. Nah, di dalam karya tari itu sudah pasti bahwa karya tidak pernah lahir dari ruang yang hampa gitu. Karena setiap orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah kreativitas atau untuk melakukan aktivitas pasti selalu diawali dari sebuah keinginan, terus ide, terus kemudian ada daya khayal, ada daya imajinasi gitu. Sehingga di dalam membuat sebuah karya itu ya dia tidak berada di ruang hampa, dia pasti sudah memiliki isi dulu, kemudian isi itulah yang akan diolah gitu. Nah kemudian tari itu selalu menjadi sebuah refleksi budaya daerah yang melahirkannya karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai cara pandang hidup dan pengalaman kolektif masyarakatnya. Baik itu genrenya tari kontemporer ataupun kreasi ataupun tari modern itu sangat jauh berbeda. Apa yang kita lakukan sebagai penari ataupun sebagai koreografer di Indonesia ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang di barat ataupun di Eropa itu gitu. Yang pertama aja dari segi struktur tubuh kita itu sudah sangat jauh berbeda. Kita sudah tidak mungkin, terutama seperti saya ini gitu, melakukan gerakan-gerakan balet yang loncat dan terbang-terbang seperti penari-penari balet itu. Karena struktur tubuh kita, terus termasuk budaya kita pun tidak seperti budayanya mereka itu. Maka itulah embodied knowledge itu sangat penting banget, karena itulah keindonesiaan kita, kebantenan kita, dan kenusantaraan kita itu. Nah dari situlah kita akan bisa untuk bersaing dengan siapa saja. Kalau kita kuat dengan embodied knowledge Banten kita, pasti kita akan yakin untuk bersaing dengan siapa saja gitu. Tapi kalau kita masih bingung, masih di ruang hampa tadi itu, sehingga kita keyakinan dan percaya diri kita itu akan tidak sebanding dengan apa tantangan yang akan dialami itu sendiri. Nah, terus kemudian kalau kita menggunakan, ini ada sebuah pendapat seperti ini, bahwa kebudayaan merupakan sistem pengetahuan bersama yang dihayati melalui tindakan dan simbol, termasuk tubuh itu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu adalah laku dari tubuh kita itu sendiri gitu. Nah semua laku itu akan menempel di tubuh kita, dan itulah kita, dan ada budaya yang menempel di tubuh kita itu. Sehingga embodied knowledge itu semakin tingkat kecerdasan tubuh kita itu tentang budaya, tentang rasanya, baik itu secara fisik ataupun secara secara empati kita itu akan lebih menempel gitu. Nah pada saat itulah seorang koreografer itu akan menjadi seorang koreografer yang mempunyai kecerdasan tubuhnya itu dengan akarnya itu sendiri gitu. Kalau sebuah pohon, kalau akarnya itu tidak menjalar jauh, karena sebuah pohon itu akan ditentukan oleh akar, kemana arah si pohon itu akan miringnya, kemana pohon itu akan melahirkan buah-buahnya itu. Nah itu semuanya itu tergantung dari akarnya. Apakah buahnya itu nanti akan manis atau tidak, apakah pohon yang dengan daun yang rindangnya itu apakah dia akan goyang diterpa angin atau enggak, ya itu semuanya itu berasal dari akar. Nah dari situlah embodied knowledge dari pengalaman kebudayaan, pengalaman keseharian kita, pengalaman tradisi kita itu dia akan menempel, dan itulah kekuatan kita, dan itulah urat kita yang akan menjadi pohonnya nanti itu. Jadi jangan takut,
berarti kebebasan kita itu dibatasi. Kan kita kan koreografer kontemporer. Kalau menurut saya idealnya koreografer atau penari kontemporer Indonesia itu idealnya itu adalah koreografer atau penari yang tahu akar budaya, tahu akar tradisinya. Kalaupun misalnya tidak ahli sebagai penari tradisi, minimal kita bisa untuk memahami tentang tradisi, tentang budaya tempat kita berpijak itu. Karena seorang koreografer yang mempunyai bekal tradisi, budaya ataupun pengalaman di lingkungan kita itu, kalau menurut saya gitu, dan juga pengalaman teman-teman yang lain-lainnya, yaitu tidak akan pernah kering dengan ide-idenya, ya tidak akan pernah kering karena tradisi kita itu sangat banyak banget. Terus nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi kita itu sangat banyak yang akan kita kupas dan kita angkat menjadi sebuah karya tari itu sendiri. Nah dari situ maka itu sangat menjadi pemantik bagi seorang kreator atau koreografer itu, karena tidak akan pernah kering. Baru proses karya yang lagi diproses ini, terus kemudian karya ini belum selesai, terus ide-ide baru akan muncul lagi, karena kita selalu mengalami peristiwa-peristiwa budaya yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah jadi prinsip ini menegaskan pentingnya penggalian tradisi sebagaimana dilakukan di dalam perumusan gerak dasar dari tari Banten ini, yaitu Sinuku Tunggal ini. Ini adalah sebuah usaha sebenarnya, sebuah usaha dari para pengurus-pengurus Aseti, ya sudah bergejolak gitu, bagaimana Banten ini bisa mempunyai identitas yang jelas gitu, agar tidak dianggap orang sebagai Sunda gitu. Ya seperti ngobrol sama Kang Endang sama Kang Yogi juga gitu, apapun yang kita buat selalu dipandang orang oh Sunda gitu. Tapi sih itu hal yang lumrah sebenarnya sih. Setiap ada sebuah metabolisme itu, pemecahan itu ya pasti itu akan mengalami persoalan-persoalan itu. Pasti ada tantangan, pasti ada pro dan kontra. Tapi kalau menurut saya sih semakin banyak pro dan kontra itu, maka konsep atau gagasan kita ini semakin banyak dibicarakan orang dan ujung-ujungnya itu akan lebih kuat dan akan lebih mendalam. Tapi kalau misalnya tawaran yang dilakukan oleh Aseti ini tentang rangkaian gerak dasar ini tidak menjadi persoalan, tenang-tenang saja gitu. Nah tenang-tenang saja itu yang berbahaya, seperti apa yang terjadi di Sumatera kemarin. Perkiraan orang itu adalah Jawa Barat yang akan terjadi gempa yang dahsyat gitu. Tahu-tahu Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang kebablasan. Nah jadi ini sebuah usaha yang sangat bagus banget, yaitu tentang rangkaian gerak dasar ini, Sinuku Tunggal ini. Tapi teman-teman sekalian tidak harus cemas dan tidak harus kecewa gitu, bahwa ini bukanlah sebuah patokan yang harus dilalui atau dijalani, bukanlah sebuah frame sebenarnya gitu. Tapi adalah sebuah usaha bagaimana Banten itu dia mempunyai cita rasa yang spesifik dan lain-lain sebagainya. Tapi teman-teman percaya menggunakan pendapat Sudarsono ini. Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui bla 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 bla. Sampai hari ini masih digunakan orang. Jadi gerak dasar ini yaitu hanya sebagai pemantik ya, sebagai pemantik seperti yang dijelaskan tadi, embody knowledge tadi itu gitu. Bagaimana kebantenan itu bisa menempel di tubuh kita, terus hasil yang kita keluarkan sebagai koreografer atau sebagai kreator, yaitu hasil yang dikeluarkan itu ya walaupun tidak berbentuk gerak-gerak dasar, tapi ada rasa Bantennya itu, cita rasa Bantennya itu akan hadir gitu, karena sudah menguasai, mengetahui oh ternyata gerak-gerak dasar yang benar-benar khas Banten itu adalah ini. Seperti kita lihat penari atau koreografer dari Sumatera Barat, dari Jawa Tengah atau Solo itu
atau dari Bali, itu seberapapun kontemporer karyanya, tapi tubuh Bali, tubuh Sumatera Barat, tubuh Solonya itu masih hadir di atas panggung. Kita masih bisa merasakan gitu. Sementara tariannya itu sudah jauh kemana-mana, tapi kita masih merasakan hal-hal itu dari kehadiran tubuhnya. Kalau dari musik ya itu sudah wajar ya. Kalau dari audio, tapi kita membicarakan masalah tubuh. Nah, dari sinilah perlunya sebuah treatment atau sebuah pemantik dari ya salah satunya apa yang sudah dilakukan oleh Aseti Banten ini. Next. Nah, embody knowledge ini sangat menentukan bagi seorang, ya terutama bagi seorang koreografer sih. Seberapa sih pengalaman yang sudah menempel di tubuhnya, seberapa sih pengetahuan yang sudah menempel di tubuhnya, atau memori tubuhnya itu apakah sudah mumpuni atau belum, dan lain-lain sebagainya. Ini sangat dibutuhkan. Seorang koreografer itu harus punya pengalaman, baik pengalaman yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Misalnya kalau misalnya ada pertunjukan budayaan, nah itu sangat penting ikuti atau untuk diapresiasi bagi seorang koreografer itu, karena itulah yang akan memperkaya pengetahuan atau pengalaman yang menempel di tubuh kita. Itu akan menjadi sebuah memori tubuh, itulah yang akan hadir pada saat kita bereksplorasi itu. Nah, di sini saya mencoba membagi duanya, bahwa tubuh dengan locus of culture ini gitu, bahwa menempatkan tubuh sebagai pusat pengalaman budaya, karena budaya itu adalah hasil dari aktivitas dan kreativitas manusia ya, baik itu dalam bentuk kesenian ataupun dari bentuk nilai-nilai atau tata laku atau tata cara dari masyarakatnya itu sendiri, dari tubuhnya itu sendiri. Nah, budaya tidak pengalaman budaya, pengalaman tradisinya itu tanpa dia sadari waktu bereksplorasi itu akan keluar. Nah, disitulah akan muncul identitas si koreografer itu. Oh, ini koreografer Banten dan lain-lainnya. Ya, kemudian ada locus of creation, itu menempatkan tubuh sebagai ruang lahirnya kreativitas, inovasi, dan makna baru. Bahwa tubuh itu adalah sumber dari aktivitas dan kreativitas untuk menghasilkan sebuah inovasi, sebuah kreasi, ataupun menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, tubuh yang mana adalah tubuh yang hadir sebagai simbol. Tubuh yang hadir sebagai simbol ini perlu dikasih tanda kunci sebenarnya, karena tari adalah ekspresi jiwa manusia. Berarti tubuh yang hadir, yang bergerak di atas panggung itu adalah tubuh yang hadir sebagai simbol. Baik itu simbol budaya, simbol identitas agama, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang paling penting adalah tubuh sebagai simbol, karena ada ekspresi, karena ada emosi. Nah, dari emosi itulah akan mewujud menjadi sebuah ekspresi, dan ekspresi itu menjadi sebuah pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, perasaan itu tubuh hadir sebagai simbol itu sendiri, sehingga menempatkan tubuh sebagai ruang lahirnya kreativitas, inovasi, dan makna baru itu. Sehingga pengalaman yang menempel atau pengetahuan yang menempel, embodied knowledge ini itu sangat penting banget. Tapi kita seorang koreografer tidak bisa berdiam diri kalau tanpa mencari sebuah pengetahuan ataupun berapresiasi ataupun mencari tahu sesuatu agar itu menjadi sebuah pengetahuan yang menempel atau embodied knowledge itu, sehingga itulah yang akan memperkaya sebuah karya tari atau sebuah kreativitas itu sendiri. Next. Nah, di sini ada ya locus of creation itu yang kalau dirinci yaitu tubuh sebagai pusat penciptaan ide gerak. Kreativitas muncul dari pengalaman fisik, sensasi tubuh, dan imajinasi. Tubuh sebagai ruang inovasi, tubuh sebagai tempat lahirnya makna baru. Gerak menjadi simbol dan bahasa yang memunculkan interpretasi dan narasi. Ya nggak ngabisin waktu. Nah, kemudian ada akar tradisi dalam kreativitas penciptaan tari. Di antaranya itu adalah sebagai landasan identitas artistik. Landasan identitas artistik itu ya seperti sudah dijelaskan tadi itu, bahwa
di dalam mencipta sebuah karya tari ya seperti yang dijelaskan tadi, harus jelas akarnya dulu. Apakah kita akan mempunyai keinginan akar ini akan berkembang dengan baik atau mencengkram di tanah dengan baik atau tidak gitu. Nah, kemudian sumber referensi gerak yang autentik, terus kemudian dasar pengembangan kreativitas yang terarah, memperkuat daya saing budaya lokal, membangun hubungan tubuh dengan sejarah, menghasilkan estetika baru tanpa memutuskan akar. Sekali lagi, betapa pentingnya seni tradisi, betapa pentingnya sebuah budaya itu hadir di tubuh si penari ataupun si koreografer itu. Karena pada saat itulah, ya sebenarnya sih orang-orang tua kita kan banyak yang meragukan sekarang bahwa tradisi itu sudah mulai tidak disukai, tradisi sudah mulai tidak dicintai lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita hitung jumlah sanggar yang ada di Banten ini ataupun di Jawa Barat itu sangat banyak sanggar. Semua sanggar itu lebih berorientasi kepada budaya lokal semua, lebih kepada berakar tradisi semua gitu. Ya kalau ada perkembangan, perubahan ya itu hal yang wajar, karena kalau yang tradisi ya itu tidak boleh kita ganggu-ganggu. Itu harus kita elus, kita mandiin, kita lap. Tapi kalau yang namanya kreativitas itu juga tidak boleh ada yang bisa mengganggu orang yang berkreativitas. Tapi tetap kreativitas yang memegang 3 prinsip: estetika, etika, dan logika gitu. Karena kita masih tinggal di wilayah timur ya, di wilayah Indonesia yang masih memiliki budaya yang kuat, terus yang masih nilai-nilai transendentalnya masih kuat, sehingga estetika, etika, dan logika itu masih dipegang oleh koreografer Indonesia ini. Ya lanjut, ini semua pemanis ya. Ini lewatin saja biar nggak ngabisin waktu. Nah di sini saya mencoba untuk tradisi tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang kena panas gitu. Nah jadi si tradisi itu dia tidak akan mati. Tapi ya paling-paling si tradisi itu hanya ditinggalkan oleh komunitas pendukungnya. Kenapa ya? Karena mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan emosi ataupun jiwa dari generasi-generasi selanjutnya itu. Terus kemudian tradisi sebagai sumber yang tak pernah habis, tradisi menjadi inspirasi yang tetap relevan dan dapat terus diolah menjadi gagasan artistik baru. Ya seperti sudah kita jelaskan tadi bahwa seorang koreografer yang mempunyai pengalaman atau alangkah lebih idealnya menguasai seni tradisi, kemudian juga mempunyai pengetahuan tentang budaya-budaya itu sangat memperkaya. Karena pada saat itulah tidak akan pernah kering dia. Terus lanjut. Ya ini dilanjut saja. Ya, di sini dalam konteks perkembangan seni pertunjukan kontemporer. Nah, sini kita masuk ke kontemporer lagi saat ini yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Koreografer masa kini dituntut untuk memiliki kemampuan merancang karya secara konseptual, kritis, dan adaptif agar mampu bersaing secara profesional. Di sini ada tagline-nya, tubuh Banten, tubuh tradisi, tubuh kekinian. Nah, di sini kita sering salah tentang mengartikan atau mendefinisikan tentang apa itu tari kontemporer. Nah, tari kontemporer itu bukan bentuk. Tari kontemporer itu adalah konsep. Nah, kemudian tari kontemporer itu pun ya kalau tari kontemporer Indonesia itu dia lebih cenderung pendekatannya itu adalah ke pendekatan budayanya sendiri gitu. Dia tetap mengakar atau tetap menapak di tanahnya sendiri. Nah, jadi kalau orang-orang tua kita kan banyak ketakutan sebenarnya tentang tari kontemporer itu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya gitu, di proses kreativitas tari kontemporer itulah semua ilmu koreografi itu ada di dalamnya semua.
Kalau dibanding dengan kita membuat tari-tarian apa repertoar. Tari-tarian repertoar itu baru dasar-dasar dari ilmu koreografi. Nah, di tari kontemporer ini semua ilmu koreografi itu ada di dalam tari kontemporer. Bagaimana merasakan, mengolah ruang, waktu, terus menafsirkan, berimajinasi dan mengembangkannya. Nah, jadi sekarang itu tinggal si koreografernya itu untuk mengolahnya. Apakah seperti sudah kita jelaskan tadi, kecerdasan atau embodied knowledge-nya itu sudah memiliki level yang cukup atau belum gitu. Nah, kembali lagi ya bahwa pengalaman atau pengetahuan yang menempel tentang tradisi dan tentang budaya itu kalau sudah penuh atau sudah banyak itu sudah tidak diragukan lagi. Apapun yang dibuat oleh koreografer itu sekontemporer apapun hasil karyanya itu tubuh tradisi, tubuh budaya, tubuh Banten itu akan selalu hadir di atas panggungnya itu. Nah, kalau menurut saya yaitu kontemporer itu adalah puncak ya, puncak dari proses kreativitas tari. Ya, tapi ya melalui tahapan-tahapannya mulai dari tradisi dulu mungkin kreasi, inovasi dan seterusnya lah gitu. Nah, tapi di dalam kontemporer ini yaitu sebenarnya terus Eko Suprianto dan seterusnya itu. Nah, beliau-beliau itu juga berasal dari penari-penari tradisi yang bagus gitu. Nah, setelah dia khatam di tradisi, barulah kontemporernya itu lebih matang dan lebih bercita rasa lokal dan lokal yang mengglobal gitu, bukan lokal yang diglobalkan tapi lokal yang mengglobal itu. Nah, harapan kita juga sih koreografer Banten itu ya bisa mencapai ke hal-hal yang seperti itu sendiri. Tapi mental kontemporer itu sangat penting banget. Walaupun kita hanya bergerak di sanggar, tapi mental kontemporer itu sangat penting banget. Sekali lagi bahwa kontemporer itu bukan bentuk, tapi adalah sebuah konsep. Mental kontemporer itu, kenapa penting mental kontemporer itu? Karena orang yang memiliki mental kontemporer itu adalah orang yang selalu tidak pernah puas, orang yang selalu mencari untuk menemukan sesuatu gitu. Tapi dengan catatan masih tetap dengan estetika, etika, dan logika tadi. Next, ya lanjut. Nah, kemudian ini bukan akademis ya, tapi tidak bisa dipungkiri seorang koreografer itu tidak akan mungkin berkarya tanpa didasari dari data. Itu tidak akan mungkin. Kalaupun mungkin, berarti apa yang disampaikannya di atas panggung itu semuanya itu adalah kira-kira, oh mungkin seperti ini, barangkali gitu. Nah, disitulah pentingnya sebuah data harus dimiliki oleh seorang koreografer atau seorang kreator itu. Ya seperti dijelaskan tadi, tidak mungkin seorang koreografer itu berkarya tanpa data. Nah, data yang mana? Ya sudah pasti data melalui proses observasi ataupun penelitian ataupun untuk melakukan sebuah sebuah analisa dan lain-lain. Nah, di sini data merupakan fondasi utama dalam penciptaan karya tari karena memberikan landasan yang terukur, terarah, dapat dipertanggungjawabkan dan mempermudah proses eksplorasi secara umum. Terdapat ya ada dua jenis data. Nah, begitu pentingnya data itu buat sebuah karya tari. Karena karya tari seperti kita kembali lagi ekspresi jiwa manusia yang disalurkan melalui tubuh yang bergerak, ritmis dan seterusnya gitu. Berarti ada yang disampaikan, ada pesan yang disampaikan kepada para penonton. Kalau misalnya data kita tidak valid, data kita itu mungkin atau barangkali, berarti pesan yang kita sampaikan juga adalah pesan yang ragu-ragu gitu. Kalau kita kembali kepada seni tradisi yang buhun atau yang benar-benar tradisi itu ya orang-orang tua kita atau nenek-nenek moyang kita itu pun juga membuat karya tari itu berdasarkan data semua.
Seperti misalnya pesta panen, oh pesta panen itu harus membutuhkan ini gitu. Terus kemudian kalau di Sunda itu ada sisingaan, oh sisingaan itu tidak bisa diangkat oleh satu orang, harus oleh 4 orang karena ada beban sekian kilogram gitu. Nah itu kan berdasarkan analisa semua oleh nenek moyang kita dulu sebenarnya. Apalagi pada saat sekarang ini itu sudah sangat tersedia semua. Apalagi bagi teman-teman yang muda-muda itu mencari data itu sudah tidak perlu repot-repot sekarang. Kalau dulu kan kita harus pergi ke perpustakaan dan segala macam. Sekarang itu ada di genggaman kita semua untuk mencari data itu. Nah tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita melakukan sebuah observasi atau penelitian kecil-kecilan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang konsep gagasan yang akan kita angkat itu. Bahwa tidak mungkin koreografer berkarya tanpa data. Data ini dibagi atas 2 ya, ada objek material dan objek formal. Jadi teman-teman itu ya kenapa sangat penting banget data itu, objek material dan objek formal. Objek material itu apa yang kita lihat. Ya kalau kita pakai sebuah kamera, apa yang ada di dalam frame kamera itu, maka itulah yang akan menjadi objek material kita gitu. Misalnya kita mengangkat ada kandang gerak yang enjot-enjot gitu ya. Oh ini adalah gerak enjot-enjot gitu. Itu menjadi objek material. Oh ternyata si